Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Laita Komaro Putri dan teman saya Miratus Salama ingin mempresentasikan materi tentang media pembelajaran struktur bahasa. Langsung saja, silakan teman-teman untuk menyimak video dari kelompok kami. Pengertian media pembelajaran struktur bahasa. Pengelolaan pembelajaran yang baik menjadi tugas dan tanggung jawab pengajar. Meskipun dalam paradigma pembelajaran, struktur bahasa saat ini telah berkembang, tetapi pelaksanaannya optimal atau tidak dipicu oleh cara atau strategi pengajar dalam mengelola pembelajaran. Menurut Sanakai 2015, kata kunci dari media pembelajaran antara lain mencakup adanya alat atau instrumen pengantar, adanya kegiatan menyalurkan informasi atau materi pembelajaran, adanya keterlibatan instrumen fisik dalam menyalurkan materi pembelajaran, adanya sumber belajar yang merupakan asal diperolehnya materi pembelajaran, adanya pengajar, dan materi dengan tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya ialah mengenai tujuan media pembelajaran struktur bahasa. Yang pertama, menciptakan inovasi strategi pembelajaran bahasa. Yang kedua, menciptakan pembelajaran bahasa yang efektif. Yang ketiga, membantu pembelajar mengoptimalkan potensi dan karakteristik masing-masing. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi pembelajar. Selanjutnya yakni membahas tentang fungsi media pembelajaran struktur bahasa. Yang pertama, alat bantu dalam mengantarkan materi pembelajaran bahasa. Yang kedua, mengkonkretkan informasi atau materi pembelajaran bahasa yang bersifat abstrak. Yang ketiga, mengakomodasi berbagai gaya belajar pembelajar. Yang keempat, memberikan stimulus bagi pembelajar. Yang kelima, memusatkan perhatian pembelajar. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai nilai penting media pembelajaran struktur bahasa. Yang pertama ialah demonstrasi. Media menjadi instrumen yang mendemonstrasikan materi pembelajaran, sehingga mengurangi penyampaian materi secara verbal. Yang kedua ialah pembelajaran aktif, yang mana adanya pembelajaran memberikan kesempatan kepada pengajar dan pembelajar menjalin pembelajaran yang aktif. Yang ketiga, yakni kejelasan. Media menjadi instrumen baru bagi pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada para pembelajar dengan jelas dan tidak monoton. Dan yang keempat adalah keakraban. Media membantu pembelajar dan pengajar menjalin interaksi yang akrab. Selanjutnya, landasan teori media pembelajaran struktur bahasa. Menurut Brunner, ada 3 tingkatan utama dalam modus belajar, di antaranya pengalaman langsung, yang dapat diperoleh dengan mempraktikkan langsung ilmu yang sedang dipelajari. Dengan cara ini, manusia akan memperoleh pemahaman terhadap ilmu yang dipelajarinya. Yang kedua, pengalaman gambar. Pemahaman tentang suatu ilmu dapat dilakukan dengan bantuan ikonik berupa gambar, foto, film, rekaman, video, dan media lainnya. Yang ketiga, pengalaman abstrak, yakni pemahaman terhadap suatu ilmu dapat diperoleh melalui pengalaman abstrak dengan cara membaca dan menyimak. Artinya, suatu objek dapat dipahami oleh pembelajar meskipun objek yang dipelajari tidak hadir langsung. Yang selanjutnya ialah ciri-ciri media pembelajaran bahasa. Yang pertama, ada fiksatif. Dikatakan berciri fiksatif jika media tersebut merekam atau mendokumentasikan kejadian lampau atau kejadian yang hanya terjadi satu kali. Yang selanjutnya ialah bercirikan manipulatif. Media memiliki ciri manipulatif jika dapat mendokumentasikan kejadian yang beralokasi waktu lama. Dan yang ketiga yakni media distributif. Media berciri distributif jika disajikan di tempat-tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Ciri-ciri yang lain mencakup bersifat material, yang artinya
Media selalu memiliki bentuk fisik atau elemen visual, audio, atau kinestetik yang mempermudah pembelajaran untuk proses belajar. Bersifat interaktif, yang artinya media pembelajaran bersifat interaktif jika memberikan peluang bagi pembelajar untuk terlibat secara fisik, intelektual, dan mental dalam mempelajari materi dengan lebih cepat. Bersifat reusable atau dapat digunakan kembali. Edukatif, yang artinya media pembelajaran memiliki ciri edukatif karena berfungsi membantu pembelajaran memahami materi dengan mudah. Eksploratif, media berciri eksploratif jika membantu pembelajar mengeksplorasi materi yang sedang dipelajari dengan mengoptimalkan panca inderanya. Replikatif, artinya media pembelajaran bisa jadi merupakan replika dari suatu objek. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama yakni ada tujuan. Tujuan merupakan capaian akhir suatu proses pembelajaran, yang mana tujuan ini akan menjadi pedoman dalam menentukan arah pembelajaran dan media yang akan digunakan. Yang selanjutnya ada sasaran. Sasaran berfungsi sebagai pedoman aktivitas pengajar dan pembelajar dalam proses pembelajaran. Sasaran dalam pembelajar bahasa dibagi menjadi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang selanjutnya yakni kesesuaian dengan gaya belajar. Setiap pembelajar pasti memiliki perbedaan gaya belajar. 3 jenis gaya belajar yaitu gaya belajar visual, auditoris, dan kinestetik. Yang selanjutnya yakni karakteristik pembelajar, yang mana karakteristik pembelajar ini meliputi jenjang belajar, latar belakang, intelijensi, dan motivasi. Dan selanjutnya yakni kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih hendaknya sudah diuji validitasnya melalui sebuah penelitian. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Kesesuaian dengan lingkungan. Media yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan tempat dan suasana yang mempengaruhi pembelajaran. Kesesuaian dengan jumlah pembelajar. Jumlah pembelajar dalam suatu kelas hendaknya menjadi pertimbangan penting dan pemikiran kritis dalam memilih media pembelajaran. Keautentikan isi media. Media yang dipilih hendaknya autentik, sesuai dengan kebutuhan pembelajar dalam konteks nyata. Kesesuaian dengan fasilitas pendukung. Fasilitas atau sarana prasarana perlu diperhatikan juga dalam memilih media pembelajaran. Kesesuaian dengan kompetensi pengajar. Pengajar hendaknya dapat memilih media pembelajaran yang sesuai dengan kompetisinya. Kriteria pemilihan media pembelajar. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.